Hai, selamat datang di video seri peralatan medis lainnya di Biomedical Engineers TV. Dalam video ini kita akan membahas tentang alat penghitung sel darah yang juga dikenal sebagai alat analisis hematologi. Dalam video ini kita akan melihat awal mula alat penghitung sel darah, prinsip kerja alat penghitung sel darah, jenis-jenis alat penghitung sel darah, dan komponen-komponen alat penghitung sel darah. Mari kita mulai dengan awal mula penghitung sel darah. Sebelum alat penghitung sel otomatis diperkenalkan, pemeriksaan hitung darah lengkap dilakukan secara manual. Sel darah putih dan merah serta trombosit dihitung menggunakan mikroskop. Orang pertama yang mempublikasikan pengamatan mikroskopis sel darah adalah Antoine van Leeuwenhoek, yang melaporkan penampakan sel darah merah dalam Proceeding Royal Society di London. Pada akhir hingga tahun mobil Civil of Killer, Wallace H. Coulter beralih dari menonton TV dan melaporkan senyawa yang terdiri dari sel darah merah. Sel darah merah diberikan di sepanjang garis retak dan cungkil dari peralatan dokter sendiri, yang mengarah pada pengembangan antibodi hubung singkat yang akan. Dan Nagasaki berusaha meningkatkan teknik penghitungan sel fotolistrik. Penelitiannya dibantu oleh saudaranya, Joseph R. Coulter, di laboratorium bawah tanah di Chicago. Hasil penelitian mereka dengan menggunakan metode fotolistrik mengecewakan, dan pada tahun perang, setelah membaca sebuah makalah yang menghubungkan konduktivitas darah dengan konsentrasi sel darah merahnya, Wallace merancang prinsip Coulter, teori bahwa sel yang tersuspensi dalam media konduktif menghasilkan penurunan arus yang sebanding dengan ukurannya ketika melewati bukaan. Mari kita lihat prinsip penghitung sel darah. Keangkatan Laut Amerika Serikat pada akhir Quad AM. Walter H. Coulter mengembangkan teknologi untuk menghitung dan mengukur partikel dengan menggunakan pengukuran impedensi. Teknologi ini pada dasarnya dikembangkan untuk menghitung sel darah dengan cepat, dengan mengukur perubahan konduktansi listrik saat sel yang tersuspensi dalam fluida konduktif melewati lubang kecil. Saat ini lebih dari penghitung sel otomatis menggunakan teknologi ini, yang disebut sebagai prinsip Coulter. Dalam 75 tahun terakhir, teknologi ini juga telah digunakan untuk mengkarakterisasi ribuan bahan partikulat industri yang berbeda. Dalam instrumen penghitung Coulter, sebuah tabung dengan lubang kecil di dinding direndam ke dalam gelas kimia yang berisi partikel yang tersuspensi dalam elektrolit konsentrasi rendah. Dua elektroda, satu di dalam tabung apertur dan satu lagi di luar tabung tetapi di dalam gelas kimia, ditempatkan di jalur arus seperti yang disediakan oleh elektrolit ketika medan listrik diterapkan. Impedansi di antara elektroda kemudian diukur. Bukaan menciptakan apa yang disebut zona penginderaan. Partikel dalam konsentrasi rendah yang tersuspensi dalam elektrolit dapat dihitung dengan melewatkan partikel tersebut melalui aperture. Saat partikel melewati aperture, volume elektrolit yang setara dengan volume partikel yang tercelup dipindahkan dari zona penginderaan. Hal ini menyebabkan perubahan impedansi jangka pendek melintasi aperture. Perubahan ini dapat diukur sebagai pulsa tegangan atau pulsa arus. Tinggi pulsa sebanding dengan volume partikel yang diindera. Jika diasumsikan densitas partikel konstan, tinggi pulsa juga sebanding dengan massa partikel. Teknologi ini juga disebut sebagai teknologi aperture. Mari kita cermati jenis-jenis penghitung sel darah. Pada dasarnya ada dua jenis penghitung sel darah yang hadir dalam teknologi ini. Yang pertama adalah penghitung sel 3 bagian, dan yang lainnya adalah penghitung sel 5 bagian. Pertama kita akan melihat penghitung sel 3 bagian. Penghitung sel diferensial 3 bagian menggunakan prinsip Coulter untuk menemukan ukuran dan volume sel. Sampel dilisiskan dan dilarutkan ke dalam larutan elektrolit dalam sebuah wadah, yang juga menampung wadah yang lebih kecil. Wadah yang lebih kecil memiliki dua pompa yang berjalan ke dan dari larutannya. Satu menciptakan ruang hampa udara dan yang lainnya menggantikan larutan yang hilang. Wadah yang lebih kecil memiliki lubang kecil, sebuah orbit, dekat bagian bawah wadah. Prinsip Coulter diterapkan melalui penggunaan dua elektroda. Satu elektroda internal berada di dalam wadah yang lebih kecil, dan elektroda lainnya, elektroda eksternal, berada di luar wadah yang lebih kecil tetapi di dalam larutan sampel elektrolit. Saat ruang hampa menarik sel sampel melalui lubang, sel tersebut untuk sementara waktu menyebabkan hambatan listrik terhadap arus saat melewati lubang. Hambatan ini dicatat, diukur, diperkuat, dan diproses, yang kemudian dapat ditafsirkan oleh komputer ke dalam histogram. Alat analisis 3 bagian ini mampu membedakan antara 3 jenis WBC, neutrofil, limfosit, dan monosit. Jenis kedua dari mesin penghitung sel darah adalah penganalisis hematologi 5 bagian. Alat analisis hematologi jenis ini menggunakan prinsip Coulter dan flow cytometry untuk menentukan granularitas, diameter, dan kompleksitas bagian dalam sel.
Dengan menggunakan pemfokusan hidrodinamis, sel-sel dikirim melalui aperture satu persatu. Selama proses ini, laser diarahkan ke sel dan cahaya yang tersebar diukur pada berbagai sudut. Absorbansi juga dicatat. Sel dapat diidentifikasi berdasarkan intensitas cahaya yang dihamburkan dan tingkat absorbansi. Penghitung sel 5 bagian dapat membedakan semua jenis WBC, neutrofil, limfosit, basofil, eosinofil, dan monosit. Alat analisis 5 bagian lebih mahal daripada alat analisis 3 bagian, tetapi memberikan informasi yang lebih mendalam tentang sampel. Pekerjaan tertentu, seperti pengujian alergi, memerlukan analisis diferensial 5 bagian. Namun sebagian besar tugas medis dapat diselesaikan dengan penganalisis 3 bagian. Mari akhiri video ini dengan komponen penghitung sel darah. Ada 4 komponen utama mesin penghitung sel darah: fluorescent flow cytometer, impedansi listrik, sitometer aliran, dan regen yang terpasang pada mesin. Dalam sitometri aliran fluoresensi atau FFC digunakan untuk menganalisis sifat fisiologis dan kimiawi sel. Alat ini juga dapat digunakan untuk menganalisis partikel biologis lainnya dalam alat analisis urinalisis. Alat ini memberikan informasi tentang ukuran dan struktur sel serta informasi tentang bagian dalam sel. Flow cytometry adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur karakteristik fisik dan kimiawi dari suatu populasi sel atau partikel. Dalam proses ini, sampel yang mengandung sel atau partikel disuspensikan dalam fluida dan disuntikkan ke dalam instrumen flow cytometer. Sampel difokuskan untuk mengalirkan satu sel secara ideal pada satu waktu melalui sinar laser, di mana cahaya yang tersebar merupakan karakteristik sel dan komponennya. Sel sering diberi label dengan penanda fluoresen sehingga cahaya diserap dan kemudian dipancarkan dalam pita panjang gelombang. Puluhan ribu sel dapat dengan cepat diperiksa dan data yang dikumpulkan diproses oleh komputer. Reagen yang digunakan dalam penganalisis hematologi adalah pembersih yang digunakan untuk membersihkan bak atau ruang dalam unit pengukuran. Pengencer yaitu garam normal yang digunakan untuk pengenceran sampel darah ke propionat untuk jumlah sel. Hemolisis digunakan untuk deteksi kuantitatif in vitro jumlah sel darah putih dalam darah lengkap dan konsentrasi hemoglobin, DDL. Seperti biasa, kami mencoba membuat video ini untuk pemahaman sederhana tentang mesin hematology analyzer. Hematologi sangat luas dan dalam studi.